Halo, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Hari ini gue punya Honda CR-V 150L tahun 2019. Yes, ini adalah Honda CR-V 150L. Jadi Honda CR-V itu ada yang 150L, 150F, sama 150R. Bedanya, kalau yang F itu nggak legal buat dipakai jalan, yang R pun juga. Jadi kalau yang F itu buat pemula, buat kompetisi, sedangkan yang R itu adalah yang special engine-nya. Nah, kalau yang L ini buat dipakai harian. Jadi L-nya ini adalah lisensi atau license atau perizinan. Jadi motor ini legal buat dipakai karena ini bisa disuratin. Jadi L-nya ini bukan long ataupun lumpur ya. Nah, motor ini pertama kali muncul tahun 2017. Pertama kali di launching. Jadi ini rada agak sedikit telat ya. Soalnya kompetitornya Kawasaki KLX itu udah nongol dari 2009. Walaupun sebelum-sebelumnya itu udah ada zaman dulu ya. Suzuki TS, Yamaha DT, Enduro. Nah, abis itu kosong, 2009 masuk, KLX. Terus terlambat dia datang tahun 2007. Dan berikutnya terlambat lagi ada Yamaha WR 155 tahun 2019. Jadi untuk sekarang ini motor trail ada diisi 3 merek dari Kawasaki, Honda, sama Yamaha. Nah, CR-V ini udah dimodifikasi jadi supermoto. Jadi kalau misalkan motor trail itu biasanya ban depan lebih gede daripada ukuran pelek biasanya lebih gede depan daripada belakang. Nah, kalau misalkan supermoto ini disamain. Jadi ukurannya depan belakang sama. Jadi ini sekarang bannya udah pakai ban aspal. Kalau ban trail kan dia biasanya pakai ban tahu. Gitu. Nah, sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu ya. Nah, ini di sini dia ada cover kayak windshield gitu. Terus dia masih pakai bolam biasa ya. Cuma ini udah diganti pakai LED. Gitu. Terus ini reflektor, ini bener-bener masih biasa banget. Lalu untuk bagian spakbor dia itu fleksibel. Jadi kalau misalkan nubruk apa jatuh, dia tuh ya melenyat aja, nggak gampang patah. Karena emang spek trail emang kayak begitu ya, nggak kayak motor-motor harian buat di jalan. Nah, yang bikin ganteng upside down-nya. Ini upside down-nya gede banget, gede dan panjang. Tuh, bisa kita lihat ya. Jadi ini kalau misalkan si KLX yang biasa itu dia kan pakai teleskopik. Kalau yang KLX BF kalau nggak salah itu dia pakai upside down. Nah, yang ini dia emang standarnya upside down. Keren ya. Dan ini travelnya lumayan panjang. Travelnya tuh sekitar 20 berapa senti ya? 22 senti kalau nggak salah deh. Jadi travel suspensinya itu lumayan panjang. Jadi kalau buat ajrut-ajrutan tuh dia udah pasti nggak mentok lah. Ini jaraknya aja jauh banget gitu. Dan ini shocknya pakai SOA. Bisa kita tengok di bagian atasnya tuh ada tulisan SOA. Nah, ini pelek terus sama tromolnya kebetulan udah diganti. Pelek, tromol sama ban udah diganti karena ini kan dimodif jadi supermoto ya. Ini bannya pakai Diablo Rosso. Ini ukurannya pakai 17, depan belakang pakai ring 17. Ini ukurannya 110/70. Nah, terusnya juga cakramnya juga udah diganti sama pemilik sebelumnya ya. Karena ini belinya second kebetulan. Terus kalau misalkan cakramnya dia ini standarnya udah pakai Nissin. Terus double piston. Jadi boot crank lumayan sini ya. Oh ya, terus lampu sennya ini dia pakai bolam biasa juga ya. Warna putih. Mereknya Stanley semua ini lampunya. Biasanya standar Honda ya, Stanley. Nah, ini juga dibikin fleksibel karena emang buat ajrut-ajrutan. Nah, sekarang buat di bagian mesinnya. Mesinnya pakai 150 cc. Aktualnya sih 149 cc. Ini mesinnya mesin Verza. Tapi dicun ulang ya sama Honda. Jadi torsinya emang lebih gede. Oh ya, dan kebetulan ini juga udah dimodifikasi sama pemilik sebelumnya. Di bore up jadi 200 cc. Terus ECU-nya pun juga diganti pakai BRT. Nah, ini tadi 149 cc.
Terus di sini dia ada kickstarternya. Jadi kalau misalkan ini soak, akinya bisa pakai kickstarter. Terus ini rangkanya dia double ya modelnya. Jadi minim getaran. Jadi di bagian sini satu, habis itu bercabang di bawahnya jadi dua gitu. Terus di sini ada engine guardnya. Jadi kalau misalkan mentok-mentok batu ataupun tanah, mesinnya aman gitu. Terus mesinnya ini pun juga udah injeksi. Nah, ini di bagian footstep sama di bagian rem ya, kiri kanan, dia modelnya dibikin gerigi supaya nggak licin. Cuman minusnya kalau misalkan dipakai harian, dipakai sepatu biasa gini, kalau misalkan kita mau napak ke tanah kakinya, suka nyangkut-nyangkut nih sepatu sama gerigi-geriginya ini nih. Terus lanjut, dia knalpotnya modelnya ke atas, dan kebetulan knalpotnya juga udah diganti. Ini pakai Norifumi. Dan di sini dia ada fairingnya, ada tulisan CRF 150L, dan ini warnanya merah putih sampai jok-joknya juga merah. Terus ini kalau yang tahun awal warnanya begini, cuma berikutnya sekarang ini udah mulai ada warna hitam merah, ada juga warna hijau. Terus ini swing armnya juga gede, modelnya kotak gede tebel gitu. Terus cakram, tromol, pelek sama ban juga udah diganti ya, kayak bagian depan. Cuma kalau yang belakang lebih lebar daripada yang depan bannya. Nah, ini dia juga pakai cakram Nissin single piston kalau yang belakang. Terus untuk shock breaker, dia sudah pakai monoshock yang Prolink. Ini lumayan enak sih jadinya. Ini nggak terlalu empuk, cuma nggak terlalu keras juga, jadi pas. Kayak buat dipakai harian pun juga enak ini. Kalau untuk tangkinya sendiri, ini kapasitasnya 7,2 liter. Nah, lanjut. Sekarang kita coba lihat di bagian indikatornya. Nah, indikatornya ini rada agak sedikit lumayan sepi. Jadi di sini nggak ada takometernya, nggak ada RPM. Jadi cuma ada kecepatan, ada bensin, ada odometer, terus trip A, trip B. Terus indikator lampu-lampunya cuma ada lampu jauh, lampu sen, cek engine, sama netral. Udah, gitu aja. Sepi. Kagak ada apa-apaan. Nah, terusnya sayang banget, kuncinya juga begini doang. Biasanya Honda kan ada kunci magnetnya tuh ya, atau minimal immobilizer lah gitu. Nah, kalau ini kagak. Jadi cuma kunci begitu aja biasa, standaran. Itu sih yang menurut gua minus banget. Tapi selain itu, CRF juga punya fitur keamanan, yaitu saat motor dalam keadaan mati dan masuk gigi, motor nggak bisa di starter, harus dinetralin atau pencet kopling. Nah, terus ini yang tadi gue bilang, di sini ada tulisan SOA-nya ya, untuk shock breaker sini ya nih. Di bagian sini ada tulisan SOA-nya. Nah, kalau untuk di bagian stangnya, ini kebetulan udah diganti sama owner sebelumnya. Misalkan dari spion, udah diganti. Spionnya tuh dia biasanya yang gede gitu kayak Vario gitu. Terus ini stangnya udah diganti, variasi sama stabilizernya ini pakai Pro Taper nih ya. Nah, kalau racernya ini pakai punya KLX, jadi rada agak sedikit lebih tinggi. Terus juga si saklarnya yang sebelah kanan ini pakai punya Sabre. Kalau aslinya ini dia cuma ada kill switch sama starter biasa. Terus di sini juga ada gas spontannya sama hand grip udah diganti juga. Nah, yang ini jadi ada switch buat lampunya. Biasanya kan udah automatic headlamp on. Nah, ini jadi ada switchnya. Nah, terusnya juga di sini ada lampu jauh, lampu deket, klakson sama lampu sen. Udah, gitu aja sih. Ini indikator sih sepi banget menurut gua. Nah, terus kalau bensin ini rada agak sedikit lumayan irit. Cuma karena ini udah di bore up jadi 200 cc, jadinya ya emang rada agak sedikit lumayan lebih boros dibandingin standarnya ini. Sekarang kita lihat ke bagian sebelah kirinya. Nah, sekarang kita udah ada di sebelah kiri Honda CR-V. Bedanya paling cuma di sebelah sini. Di sini ada persneleng 5 speed. Ya, ini jadi 5 percepatan. Terus seperti standar motor trail, dia punya standar samping yang panjang. Cuma dia emang nggak punya standar 2 ya. Oh ya, kebetulan ini dia pakai air cooler.
jadi dia nggak ada radiatornya. Jadi emang sebenarnya lebih minim perawatan ya dibandingin ada radiatornya. Kalau radiator jebol di tengah hutan, nah repot dah tuh. Terus ini kelihatan ya di sini monoshocknya lumayan gede. Ini yang tadi gue bilang. Nah terus di sini dia ada kaitan buat helm di sini. Jadi kalau misalkan mau ninggalin helm, tinggal cantolinnya di sini. Gitu. Terus ini ada rantai sama covernya, sama ada stabilizernya. Nah terus di bagian belakangnya ini dia spakbornya bisa dibongkar pasang. Jadi emang dari Hondanya sendiri udah ngerancang supaya ini bisa dibongkar pasang. Jadi cuma ada baut-baut gitu doang, tinggal copot-copot doang. Nah kalau misalkan ini dicopot, lampu sennya otomatis copot. Nah terus juga bisa sampai stop lampnya segala dicopot, jadi bener-bener botak. Tinggal spakbor ini doang aja. Jadi tapi resikonya nyiprat-nyiprat ada tuh biasanya tuh sampai baju tuh begaris sampai pala. Nah jadi sama owner yang sebelumnya diganti pakai stop lamp yang 3-in-1. Jadi ada stop lampnya, ada juga lampu sennya. Jadi di satu lampu ada dua fungsi, lampu senja, lampu rem sama lampu sen. Terus kalau untuk seatnya sendiri, dia ini tingginya sekitar 89 sentian lah, ya 90 senti dah. Nah tinggi gua nggak tinggi amat, gua nggak jangkung, tinggi gua nggak nyampe 170 ya. Nah ini tapi gua masih bisa naik ginian. Dan kalaupun boncengan, ini makin ambles lagi tapi nggak mentok, dipakai tetap enak gitu. Nah ini bisa sampai maju ke depan banget. Jadi di sini joknya tuh panjang ya, kayak motor trail pada umumnya, bentuknya kayak pisang gini. Nah terusnya juga dia ini ada kayak kayak gesper, kayak beltnya. Cobain denger suaranya yuk. Motor ini barunya sekarang tuh harganya 34-35 juta lah ya. Nah kalau untuk secondnya itu 2017 sampai 2019 itu sampai 2020 lah ya, sekitar dari 24 juta sampai 29 jutaan. Nah ini juga bisa jadi salah satu opsi kalau misalkan pengen motor trail. Kalau zaman dulu kan paling cuma ada KLX doang. Atau kalau mau supermotonya ada di tracker. Nah sekarang ada CRF, ada WR 155. Nah kalau pengen Honda, ya udah ambillah ini CRF. Karena ini juga mesinnya lumayan bandel ya, karena emang bikinannya Honda. Dan dia juga ada teknologi PGM-FI itu. Injeksinya dia. Oke, paling segitu dulu dari Garasi Online. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.